Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakina Mutiara Fona dari Prodi Statistika. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester praktikum metode statistika dengan judul Studi Komprehensif Statistika, Analisis Kinerja Perawat, Dinamika Penduduk dan Pertumbuhan Benih. Kita lanjut dan di sini kita ada yang pertama ada pengujian 2 sampel sebelum dan sesudah pelatihan. Hipotesis uji T2 sampel berpas-pasan. Jadi penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan waktu pemasangan info sebelum dan sesudah pelatihan pada 9 perawat. Jadi di sini sudah ada syarat pengujiannya, ada hipotesis, taraf nyata, daerah penolakan, keputusan, dan kesimpulan. Dan di sini sintaks yang sudah saya siapkan berdasarkan output di atas dapat diamati bahwa hasil dari p-value itu lebih besar daripada alpha. Jadi gagal menolak H0 karena p-value lebih besar dari alpha. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara jumlah perawat sebelum dan sesudah. Walaupun rata-ratanya naik dari 6,44 hingga 7,44 secara statistik. Lalu yang kedua kita ada analisis regresi linier sederhana. Di sini sudah ada pemanggilan datanya, 6 teratas, lalu menentukan variabel X dan Y. Variabel X ada jumlah timbunan data, variabel Y jumlah penduduk. Lalu yang kedua ada model regresi linier sederhananya. Sintaks yang sudah saya siapkan dengan interpretasi berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana antara jumlah timbunan sampah sebagai variabel bebas dan jumlah penduduk sebagai variabel terikat. Diperoleh persamaan Y 512.656 ditambah 1429X. Lalu ada pengujian signifikannya. Dan di sini sudah ada sintaks statistik ujinya berdasarkan hasil output uji signifikasi model regresi pada sintaks tersebut diperoleh nilai F hitung 70,87 dengan p-value 9,163 kali 10 pangkat min 9 pada taraf signifikasi. Lalu karena F hitung jauh lebih besar dari F tabel dan p-value jauh lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Artinya model regresi yang digunakan signifikan. Nah, lanjut. Di sini ada scatter plot. Scatter plotnya dari gambar scatter plot di atas atau di samping ini dapat terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang cenderung meningkat dari sisi kiri bawah menuju ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah timbunan sampah dan jumlah penduduk. Dengan kata lain, semakin besar jumlah timbunan pada sampah suatu wilayah, semakin tinggi pula jumlah penduduk di wilayah tersebut. Lalu nilai korelasi dan koefisien determinasinya. Nilai korelasinya sudah kita dapatkan sebesar 0,8597822. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori positif sangat kuat. Lalu koefisien determinasi berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,7392. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 73,92% variasi yang terjadi pada variabel jumlah penduduk dapat dijelaskan oleh variabel jumlah timbunan sampah melalui model regresi yang digunakan. Lalu yang ketiga kita ada ANOVA. Ya, ini sudah ada saya siapkan tabel ANOVA-nya. Lalu dan juga saya siapkan sintaks dari hasil perhitungan ANOVA diperoleh nilai F hitung 109,00 dengan derajat bebas DF yaitu 1 untuk perlakuan dan 18 untuk galat.
Pada taraf nyata 0,05 diperoleh nilai F-tabel 0,05 sama dengan 4,41 serta nilai P-value 4,59 kali 10 pangkat min 9. Karena F hitung lebih besar dari F-tabel dan P-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dan kesimpulan, ditolaknya H0 dapat disimpulkan bahwa dosis fumigan metal bromide memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Artinya, dapat perbedaan rata-rata daya tumbuh pada setidaknya satu dosis fumigan dibandingkan dosis lainnya. Dengan demikian, penggunaan fumigan pada dosis tersebut menyebabkan daya tumbuh benih kacang hijau berubah secara nyata. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.